Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hadid Satria dengan nomor BP 23101152630344 dari IF9. Kali ini saya akan menjelaskan perubahan NFA menjadi FA. Ada 6 tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama berupa tentukan NFA, yang kedua ciptakan elemen baru, yang ketiga lakukan pemetaan terhadap elemen baru atau mapping, yang keempat yaitu menciptakan diagram keadaan baru, yang kelima yaitu menciptakan diagram optimasi, serta yang keenam yaitu menciptakan tabel FA. Untuk menentukan NFA, yaitu kita harus melihat elemen apa saja yang ada di dalamnya, yaitu berupa K, T, S, R. Sementara inputannya berupa atau istilahnya VT, yaitu 0 dan 1, dan awal dari elemen yaitu disimbolkan dengan S, yaitu K, serta akhir dari elemen yaitu disimbolkan dengan Z, yaitu R. Untuk mapping, K0 menghasilkan T dan S. Untuk K1 yaitu menghasilkan K diri dia sendiri dan T. Untuk mapping T0 menghasilkan diri dia sendiri. Untuk T1 menghasilkan R. Untuk mapping S, yaitu S0 menghasilkan R dan S1 menghasilkan nil, karena tidak ada S menuju ke arah 1 di dalam mapping tersebut. Untuk mapping R0 yaitu mengarah kepada diri dia sendiri, dan R1 juga mengarah kepada diri dia sendiri. Step yang kedua yaitu ciptakan elemen baru, di mana elemen KTSR yaitu mendapatkan tambahan 12 buah elemen baru berupa KT, KS, KR, TS, TR, KTS, KTR, TSR, KSR, SR, KTSR, serta nil. Dan Z yaitu elemen akhir R yang dimasukkan, yaitu semua yang ada huruf R-nya, yaitu R, KR, TR, KTR, TSR, KSR, SR, KTSR. Yang ketiga yaitu lakukan pemetaan terhadap elemen baru atau mapping, di mana mapping yang ada pada step pertama dari K sampai R juga dimasukkan ke sini di step ketiga. Seterusnya kita hanya menambahkan dari elemen baru yang ada pada step kedua, yaitu KT, KT0, serta KT1, di mana K0 yaitu TS dan T0 yaitu T, yaitu gabungkan keduanya karena keduanya terdapat dua elemen dempet yaitu T, jadi tidak digabungkan kedua T-nya, hanya dibikin satu saja yaitu TS. Begitu juga dengan KT1, di mana K1 yaitu KT dan T1R digabungkan keduanya jadi KTR. Begitu juga dengan KS
KS 0 yaitu K0 TS S0 R, yaitu digabungkan menjadi TSR, menghasilkan TSR. KS1 juga begitu, K1 KT S1 nil. Karena nil dianggap tidak ada, yaitu hanya dimasukkan KT saja. Itu juga dengan KR0, K0 yaitu TS dan R0 yaitu R. Digabungkan keduanya jadi TSR. Sementara KR1, K1 yaitu KT, R1 yaitu R, digabungkan pula keduanya menjadi KTR. TS0 yaitu T0 yaitu T menghasilkan T, dan S0 yaitu R. Jadi digabungkan keduanya menghasilkan TR. Sementara TS1 yaitu T1R S1 nil, hanya menghasilkan R saja. Sementara TR0 yaitu T0 menghasilkan T dan R0 menghasilkan R, yaitu TR itu sendiri. Sementara TR1 yaitu T1R R1R, hanya menghasilkan R1, tidak dibuatkan R keduanya. Sementara SR0 yaitu S0R R0R sama, hanya menghasilkan R saja. Sementara mapping R1 yaitu S1 nil dan R1R, hanya menghasilkan R saja. Sementara KTS0 KT0 yaitu TS dan S0 yaitu R. Jadi digabungkan keduanya yaitu TSR. Dan yang selanjutnya KTR0, KT0 yaitu TS dan R0 yaitu R. Digabungkan ketiganya menjadi TSR. Sementara KTR1, KT1, KTR dan R1R menghasilkan KTR itu sendiri. Sementara TSR 0 yaitu TS0 yaitu menghasilkan TR dan R0 menghasilkan R. Digabungkan keduanya menjadi TR. Sementara TSR1 menghasilkan R dan R1 menghasilkan R, hanya digabungkan keduanya hanya menghasilkan R saja. Kemudian KS0 menghasilkan TSR dan R0 menghasilkan R. Jadi digabungkan keduanya menghasilkan TSR. Sementara KS1 menghasilkan KT dan R1 menghasilkan R. Jadi digabungkan keduanya menghasilkan KTR. Selanjutnya KTSR0, KT0 yaitu TS dan SR0 yaitu R. Jadinya digabungkan keduanya menjadi TSR. KTSR1 yaitu KT1 menghasilkan KTR, sementara SR1 menghasilkan R. Digabungkan keduanya menjadi KTR. Dan nil 0 karena tidak ada di dalam pemetaan ini, tidak ada di dalam
di dalam diagram ini, maka hasilnya nil 0 yaitu nil dan nil 1 yaitu nil. Yaitu step selanjutnya menciptakan diagram keadaan baru, yaitu K0 menghasilkan TS, K0 menghasilkan TS, K1 menghasilkan KT, T0 menghasilkan T, T0 menghasilkan diri dia sendiri, T1 menghasilkan R, T1 menghasilkan R, S0 S0 menghasilkan R, S0 menghasilkan R, S1 menghasilkan nil, S1 menghasilkan nil, R0 menghasilkan diri dia sendiri yaitu R, dan R1 menghasilkan diri dia sendiri pula yaitu R. KT0 menghasilkan TS, KT0 menghasilkan TS, KT1 menghasilkan KTR, KT1 menghasilkan KTR, KS0 menghasilkan TSR, KS0 KS0 menghasilkan TSR, KS1 menghasilkan KT, KS1 menghasilkan KT, KR0 menghasilkan TSR, KR0 menghasilkan TSR, KR1 menghasilkan KTR. Sementara selanjutnya TS0 menghasilkan TR, TS0 menghasilkan TR, TS1 menghasilkan R, TS1 menghasilkan R, TR0 TR0 menghasilkan diri dia sendiri dan TR1 menghasilkan R, TR1 menghasilkan R. Selanjutnya yaitu SR0 menghasilkan R, SR0 menghasilkan R, dan SR1 menghasilkan R pula. Dan selanjutnya KTS0 menghasilkan TSR, KTS0 menghasilkan TSR. Dan KTS1 menghasilkan KTR. KTS1, wah ternyata ada yang salah. Maaf Bu, kesalahan tadi setelah saya perbaiki, dimana tadi mengatakan di yang pertama KTS1 menghasilkan diri dia sendiri, ternyata salah. Setelah saya perbaiki, yang benar ya ini KTS1 menghasilkan KTR, yaitu KTS1 menghasilkan KTR. Yang ini saya hapus saja Bu. Selanjutnya yaitu KTR0 menghasilkan TSR, KTR0 menghasilkan TSR, dan KTR1 menghasilkan diri dia sendiri, yaitu KTR.
Sementara lanjutannya TSR0 menghasilkan TR. TSR0 menghasilkan TR. Dan TSR1 menghasilkan R. TSR1 menghasilkan R. Selanjutnya yaitu KSR0 menghasilkan TSR. KSR0 menghasilkan TSR. KSR0 menghasilkan TSR. Dan KSR1 menghasilkan KTR. KSR1 menghasilkan KTR. Selanjutnya KTSR0 menghasilkan TSR. KTSR0 menghasilkan TSR. Dan KTSR1 menghasilkan KTR. KTSR1 menghasilkan KTR. Dan nil 0 menghasilkan nil dan nil 1 menghasilkan nil. Nil 0 menghasilkan diri dia sendiri yaitu nil dan nil 1 menghasilkan diri dia sendiri juga yaitu nil. Selanjutnya yaitu step kelima yaitu menciptakan diagram optimasi. Diagram optimasi yaitu setiap elemen yang memberi dan menerima, di mana K masuk karena dia adalah awal dari diagram dan TS masuk karena dia mendapatkan 0 dari K dan KT serta memberikan 0 kepada TR. Selanjutnya KT dia menerima dan memberi, KTR dia menerima dan memberi. R begitu juga dia menerima dan juga memberi kepada diri dia sendiri. R. Sementara T dia masuk karena dia memberi kepada R dan menerima kepada diri dia sendiri. Sementara TSR dia menerima dan memberi pula. Dan TR dia menerima dan memberi. Mengapa nil dimasukkan? Sini nil karena dia juga menerima dari S dan memberi kepada diri dia sendiri. Selanjutnya yaitu 6 tabel FA. Sama seperti nomor 1, tetapi hanya dari tabel atau mapping dari diagram optimasi yang telah didapatkan. K berupa elemen-elemen yang ada di dalam diagram optimasi ini, yaitu K, R, T, KT, TS, TR, TSR, KTR, dan nil. Dan lainnya juga sama pada step yang pertama. Kemudian mappingnya yaitu K0 menghasilkan TS, K1 menghasilkan KT, R0 menghasilkan R, dan R1 juga menghasilkan R. Sementara T yaitu T0 menghasilkan T
dan T1 menghasilkan R. Selanjutnya KT0 menghasilkan TS, KT0 menghasilkan TS, dan KT1 menghasilkan KTR. KT1 menghasilkan KTR. Selanjutnya TS0 menghasilkan TR. TS0 menghasilkan TR dan TS1 menghasilkan R. Selanjutnya yaitu TR0 menghasilkan diri dia sendiri yaitu TR, dan TR1 tidak ada menghasilkan apa-apa yaitu dibikin nil. Selanjutnya TSR0 yaitu menghasilkan TR, TSR0 menghasilkan TR, dan TSR1 menghasilkan R. Selanjutnya KTR0 dia tidak menghasilkan apa-apa, makanya dibuat nil, dan KTR1 menghasilkan diri dia sendiri yaitu KTR. Sementara nil 0 dan nil 1 sama-sama menghasilkan diri dia sendiri yaitu nil. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Firna Yenila sebagai dosen, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.